Saudaraku, hari ini kami ajak Anda belajar dari sosok Amran Sulaiman. Sosok yang hari ini menjadi perbincangan. Beliau adalah Menteri Pertanian. Beliau menunjukkan integritas, kualitas, dan karakter Indonesia. Beliau lahir dari pedesaan, dari situasi keluarga yang penuh dengan keterbatasan, tapi beliau punya komitmen untuk berkontribusi untuk Indonesia. Dan saya angkat topi untuk Bapak Amran Sulaiman. Beliau punya integritas, punya keteladanan, punya kesantunan, dan punya ketegasan. Dan mudah-mudahan sosok Amran Sulaiman dapat menjadi inspirasi kita, anak-anak bangsa Indonesia, bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, kalau kita bekerja keras, kalau kita bekerja ikhlas. Kita belajar dari sosok Bapak Menteri, Bapak Amran Sulaiman. Mudah-mudahan manfaat. Salam inspirasi. Anak-anakku, kami ingin tunjukkan sedikit, karena waktu terbatas. Kami ingin tunjukkan perjalanan kami di Kementerian Pertanian. Ini adalah ketiga kalinya disumpah. Kami sederhana menjalankan roda pemerintahan. Hanya menjalankan sumpah jabatan. Memegang teguh amanah, meluruskan yang tidak beres, berantas korupsi, kolusi, nepotisme. Menteri Pertanian tidak punya saudara, keluarga, apalagi angkatan 88 di Unhas. Itu harus mampu membedakan aku berada posisi mana. Alhamdulillah, setelah 160 hari, kami dampingi Bapak Presiden kemarin. Ada yang menarik, capaian pertanian tertinggi selama merdeka, yaitu lompatannya produksi 62%. Ini bukan kata saya, kata BPS. Ini bukan kata saya. Kemudian Bulog, stok pangan kita di saat terjadi goncangan di tingkat global. Malaysia kekurangan pangan, Jepang yang begitu negara maju, bisa lihat fotonya Jepang. Ini Jepang. Kemudian Filipina kekurangan beras, krisis. Hari ini harga beras di sana tahu terakhir 89.000 rupiah per kilogram. Bayangkan kalau Indonesia naik saja 20.000, itu negara ini dalam keadaan terancam. Saya selalu katakan, saudaraku, sahabatku, mulai pengamat, pengusaha, petani, tolong jangan ganggu sektor pertanian. Kenapa? Pertanian bermasalah, negara bermasalah. Dan juga baru-baru ini kita dapat penghargaan terbaik dunia. Sektor food security, ketahanan pangan. Ini terbaik dunia setelah 40 tahun. Dan itu dicetak oleh alumni Fakultas Pertanian Unhas. Ini penghargaan tertinggi dunia. Kami diundang ke Brazil, kami ke Arkansas, Amerika, menyampaikan bagaimana bisa mengubah Indonesia krisis menjadi swasembada. Anak-anakku, nanti kalau sudah keluar, kalau mau berhasil, jangan pernah lihat matahari di rumah. Jangan ketemu matahari di rumah. Insya Allah berhasil. Ya Muslim, jam 5 keluar. Jam 11 malam pulang. Yang penting terarah kemana arahnya. Bisa? Pak Rektor, ini menyerah nih. Bisa? Udah? Karena waktu saya tinggal berapa menit? 5 menit. Angkat tangan, yang mau kaya, yang mau jadi pengusaha.
Yang mau jadi guru besar, yang mau jadi menteri, sudah benar. Sudah benar. Aku tanya, dia mau menteri, angkat tangan. Mau kaya, angkat tangan. Mau guru besar, angkat tangan. Doakan, tinggal tergantung Unhas. Tiga-tiganya berada di satu tangan, yaitu Menteri Pertanian sekarang. Ini sebenarnya cerdas-cerdas ini Pak Rektor. Cuma saya tidak tahu nanti kenyataannya seperti apa. Anak-anakku, Anda keluar dari sini, make big dream, mimpi besar. Tidak ada orang besar mimpinya kecil. Oh, aku cuma mau ngojek, aku cuma mimpi besar, kemudian bekerja di suatu tempat. Harus tekun. Kalau sudah mimpi besar, take action. Bertindak, itu belum. Kalau ada gagasan, kemudian bertindak, ini belum. Gagalnya manusia, 90% gagal ada di persisten. Gagal dengan godaan. Gagal dengan tekanan. Dan orang Indonesia biasanya mau sukses tapi tidak mau tekanan. Anak-anakku, orang berhasil butuh tekanan. Kalau tidak menemukan tekanan, ciptakan tekanan. Kenapa? Berlian lahir dari perut bumi dan itu penuh dengan tekanan 10.000 derajat Celcius. Minimal Anda jadi emas. Tapi kalau tidak mau tekanan, Anda jadi lumpur dan itu tidak diperhitungkan. Bahkan dicuci, dibuang kalau sepatu kena lumpur. Tapi kalau sepatu kena berlian, itu pasti berebut. Mau jadi berlian atau lumpur? Pak Rektor, ampun juga ini. Anak-anakku, hidup ini sekali. Yang merubah peradaban adalah manusia. Dan Anda tidak boleh kecil hati bahwa saya dari jurusan mana. Anda bisa jadi siapa saja. Bisa sukses di mana saja. Teknik yang aku cintai anak-anakku, ada berapa orang? 200, angkat tangan. Tahu nak, sekarang buat mobil. Tahu bahan bakunya ada di Indonesia. Terbesar dunia Indonesia. Nikel kita 52%, kita kuasai dunia. Dan ke depan bisa dibuat baterai, motor listrik, sepeda listrik. Kalau perlu Anda yang buat pesawat. Tapi jangan Anda yang coba. Biarkan orang lain yang coba dulu. Jangan sampai mendarat darurat. Ya, teknik buat sesuatu. Tahu, maaf, kami selesai di pertanian, 4 hak paten kami dapat. Hak paten yang paling membahagiakan adalah racun tikus. Namanya tiran, tikus diracun amran. Racun tikus membawa nikmat. Ini. Tapi sekarang kami tidak produksi. Kenapa? Begitu mahal jadi menteri. Pabriknya kami tutup. Kenapa? Kami tidak ingin ada konflik of interest. Kami tidak ingin ada kepentingan. Kami titip di sana. Bisa sukses? Ini begadang tadi malam atau gimana Pak Rektor? Bisa sukses? Oke, anak-anakku tahu, aku dulu culung, dibilangi culung. Kami diundang jadi menteri, tidak ada yang kenal, nggak ada nama kami di Google. Dicari siapa ini Amran, dari perguruan tinggi mana? Nanti 6 bulan ketahuan, 3 bulan ketahuan dengan teman-teman. Yang lain dari Harvard, dari mana? Tapi saya katakan, aku akan beresin pekerjaan yang diberikan pada pundak saya. Alhamdulillah, swasembada. Baru saja juga mafia, doakan kami tempur. Ingin kami bersihkan sektor pertanian di Republik ini. Karena kami ingin kalian melanjutkan perjuangan ini nanti.
Kami tidak ingin Anda menyesali saya nanti setelah saya tiada. Ini ada kemarin minyak goreng, ada mafia pupuk, ada mafia beras, ada 50, sekarang 2 tadi kemarin laporan kami di SMS Kapolri, ada 20 sudah tersangka. Kami kirim ke neraka, nerakanya dunia yang ingin mempermainkan nasib rakyat kecil. Ini kemarin yang menarik adalah salah satu keluarga pejabat yang aku pecat. Nanti setelah saya pecat baru aku tahu dan aku minta maaf. Yang penting saya sudah pecat mereka. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Anak-anakku nanti kalau sudah merantau, sudah tinggalkan Sulawesi Selatan, sudah ke Jakarta atau ke luar negeri, pegang kata-kata nenek kita, todok puli. Satunya kata dengan perbuatan. Tinulu laku-laku, pura pagangkan. Itu dipegang. Aja mau pakai siri-siri. Karena Anda membawa nama Unhas nanti. Kalau keluar, Anda menjadi obor penerang. Anda obor penerang Unhas dan Republik ini nanti ke depan. Makasih anak-anakku. Saya harus melanjutkan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.